Halo penikmat film, kali ini Studio Review akan membahas sebuah film Amerika yang berdurasi 94 menit. Film yang bergenre komedi drama yang dirilis pada tahun 2019 ini dibuka dengan adegan di mana sang pemeran utama yang bernama Adam menceritakan ayahnya yang begitu hebat. Adam menceritakan bahwa dia dan dua adiknya yang bernama Tim dan Kevin biasa menghabiskan waktu selama 1 minggu di sebuah kabin yang dibuat oleh ayahnya dengan tangan kosong, karena alat hanyalah untuk manusia lemah. Mereka menyebut itu sebagai Man Camp Week. Tetapi ketika Adam berusia 16 tahun, ayahnya meninggal dikarenakan kanker. Dan untuk mengenang ayah yang sangat mereka cintai dan banggakan, mereka pun tetap melakukan acara Man Camp Week tersebut. Setelah berpamitan dengan istrinya yang bernama Katie, Adam pun menjemput adik keduanya yang bernama Tim. Di sana, diceritakan bahwa Tim adalah seorang remaja nakal yang tidak serius dalam kuliahnya dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan pesta dengan teman-temannya. Di sana, Adam bertemu dengan seseorang bernama Eric Brickenhoff. Di sana, Eric memprovokasi Adam dengan mengaku sebagai mantan pacar Katie dan mengatakan bahwa Katie sangatlah hot aduhai. Ia bahkan memajang foto mereka di rumah tersebut. Adam yang marah pun langsung merobek foto tersebut dan menyuruh Tim untuk segera menyusulnya ke dalam mobil. Setelah itu mereka pun pergi ke rumah ibunya yang bernama Teresa untuk menjemput adik bungsu mereka yang bernama Kevin. Kevin merupakan remaja yang bisa dibilang agak sedikit berbeda dari remaja pada umumnya. Dia memiliki banyak sekali imajinasi dan yang paling polos di antara mereka bertiga. Di rumah, Adam dan Tim tidak dapat menemukan ibunya. Mereka pun bertanya kepada Kevin kenapa ibu mereka tidak di rumah. Dengan polosnya Kevin pun menjawab kalau ibu mereka sedang melakukan work retreat, yaitu sebuah program suatu perusahaan di mana pekerjanya melakukan kegiatan di luar dalam rangka mempererat rasa solidaritas di antara rekan kerja. Mereka bertiga pun lalu memulai perjalanan mereka. Sebelum menuju ke kabin, mereka pergi ke sebuah bar favorit ayah mereka. Mereka selalu pergi ke bar ini untuk minum 4 cangkir bourbons. Setelah selesai minum, mereka pun lalu pergi menuju kabin. Sesampainya di kabin, mereka bingung karena terdapat bunga dan lilin di atas meja seperti candlelight dinner. Mereka pun terus masuk ke dalam kabin dan menuju ke seperti ruang keluarga, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ibu mereka dalam keadaan hampir telanjang. Teresa sangat terkejut ketika melihat anaknya ada di dalam kabin. Dan akhirnya mereka pun mengingatkan Teresa bahwa minggu ini adalah Man Camp Week. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Alan. Mereka sangat terkejut. Tim yang sangat marah pun langsung datang menghampiri Alan dan ingin menghajarnya. Tetapi untung saja dihadang oleh Teresa, Kevin, dan Adam. Mereka semua lalu duduk di ruang tamu untuk meminta penjelasan. Di sini, terbongkar bahwa ternyata Teresa dan Alan sudah pacaran cukup lama. Dan Alan berkata bahwa dia sungguh serius mencintai Teresa dan berniat menikahinya. Dan ternyata Kevin juga mengenal Alan jauh sebelum kejadian ini. Kevin juga menyukai Alan karena menurutnya Alan sangat baik kepadanya. Adam dan Tim pun marah besar setelah mengetahui ini. Tim yang emang sifatnya nakal dan sangat tidak suka kepada Alan pun memiliki sebuah ide untuk menjahili Alan, agar Alan bisa pergi. Ia pun mengajak Kevin untuk mengikutinya pergi ke toko untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakannya untuk menjahili Alan agar Alan bisa pergi. Di sisi lain, Teresa dan Adam berbincang empat mata. Di sini Teresa mencoba memberitahu Adam bahwa dirinya masih berusia 56 tahun dan dia adalah seorang manusia yang perlu teman hidup. Dia berkata bahwa dia akan memberikan apa saja untuk membawa ayah mereka kembali. Tapi itu tidak mungkin. Adam yang sangat menyayangi ayahnya dan keras kepala pun tetap tidak bisa menerima. Dan dia masih menganggap bahwa ibunya mengkhianati cinta ayahnya. Lalu dia pun pergi keluar dari rumah. Tidak lama, Tim dan Kevin kembali ke kabin. Adam pun langsung menghampiri mereka dan berkata bahwa ia sudah tidak tahan dengan Alan dan ia ingin Alan untuk pergi dari sana. Tim pun lalu tersenyum dan berkata semuanya sudah diatur. Lalu mereka pun masuk ke kabin.
Dan tim yang sebelumnya sangat emosi tiba-tiba berubah menjadi baik dan meminta maaf kepada Alan dan Teresa atas sifatnya yang sebelumnya. Tim berkata bahwa ia ingin mengajak Alan untuk tinggal bersama mereka untuk main Camp Week tahun ini. Awalnya Teresa tidak percaya, tetapi setelah tim merayu dan Alan pun menyetujuinya dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada mereka, Teresa pun akhirnya menyetujuinya. Belum tahu aja si Alan kalau dia bakal dibully habis-habisan. Lalu dimulailah pembulian pertama mereka, yaitu Alan disuruh tidur di luar kabin menggunakan tenda, padahal masih banyak tempat tidur kosong di dalam kabin. Alan yang emang baik hati dan polos pun mengikuti saja perintah mereka. Di dalam kabin, mereka bertiga pun berdiskusi. Adam awalnya kesal karena tim mengajak Alan untuk bergabung dengan mereka. Tetapi tim menjelaskan bahwa setelah minggu ini, Alan akan pergi dari mereka. Tim pun menunjukkan sebuah master plan yang sudah dibuatnya, yaitu prank-prank jahil yang akan ia lakukan kepada Alan. Adam dan Kevin tidak setuju dengan tim, karena menurut mereka rencana yang dibuat tim sangatlah kejam dan brutal. Karena Adam merupakan saudara paling tua, akhirnya tim pun tidak jadi melakukan pranknya karena Adam tidak setuju. Keesokan paginya ternyata Alan membuatkan mereka sarapan. Tim pun memakannya dengan raut wajah yang terpaksa. Dan karena mereka tidak memiliki rencana apapun setelah Adam menolak rencana tim, mereka pun meminta Alan untuk mengajak mereka melakukan apa yang Alan ingin lakukan. Yang ternyata Alan membawa mereka untuk melihat burung dan tanaman-tanaman di hutan. Tanpa mereka sadari, mereka tersenyum dan terlihat bahagia. Saat sedang duduk bersama, Alan mengeluarkan sebuah semprotan beruang dan tanpa sengaja dia menyemprotkan itu kepada Kevin, Tim, dan Adam. Dan ketika mereka sedang minum bersama saat akan toast, Alan berbicara mengenai Katie yang masih muda dan sangat hot aduhai. Dia berkata ketika ia masih muda, mungkin dia bakal mengejar Katie. Dia berkata semua pria normal pasti akan engas melihat Katie. Di sini terlihat raut wajah Adam yang sangat marah akan perkataan Alan. Tetapi Alan yang memang polos tidak peka terhadap itu. Sedangkan tim sengaja mengiring Alan untuk tetap berbicara mengenai Katie. Hingga akhirnya bir yang sedang dipegang Adam pun pecah. Adam langsung bertanya kepada tim, apakah tim masih memiliki rencana? Dan tim dengan senang pun menjawab, tentu saja bro. Prank pertama pun dimulai. Tim berkata bahwa malam ini mereka akan membuat api unggun dan dia pun menyuruh Alan memanjat pohon yang tinggi untuk mengambil kayu kering. Saat Alan sedang manjat pohon, Adam menegaskan kepada tim bahwa dia akan mengikuti rencana tim asalkan itu tidak membuat Alan meninggal. Tak lama, Alan pun jatuh dari pohon dan mereka tertawa senang. Prank kedua pun dimulai, yaitu tim menyuruh Alan menyalakan api unggun yang sudah disirami banyak bensin. Ketika Alan menyalakannya, api langsung muncul secara cepat dan besar. Scene lalu berpindah ke prank ketiga, yaitu tim pipis di semua minuman yang ternyata juga diminum oleh Adam dan Kevin. Lalu tim pun meminta Adam untuk membawa Alan keluar kabin sejauh 10 yards. Di semak-semak ternyata tim sedang menyiapkan seperti kabel listrik yang disetting maksimal. Sekitar 1 cm sebelum menginjak kabel tersebut, Alan pipis terlebih dahulu. Adam bertanya kepada tim apakah dia yakin ini aman. Dan sebelum tim menjawab, air seni dari Alan pun mengenai kabel tersebut dan menyengat tubuh Alan. Tim sangat senang melihat itu, sedangkan Kevin dan Adam panik dan langsung membopong Alan ke dalam kabin. Alan yang polos tidak mengetahui apa yang terjadi pun bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Tim pun mengatakan kalau kemungkinan air seni Alan mengandung kandungan besi yang tinggi. Lalu Alan bertanya apakah dia boleh tidur di dalam kabin malam ini. Tetapi tim pun tetap tidak mengizinkannya. Mereka bertiga pun berkumpul di ruang makan. Kevin dan Adam marah kepada tim karena menurutnya yang dilakukan tim sudah keterlaluan. Tetapi lagi-lagi tim berhasil meyakinkan mereka berdua untuk tetap melanjutkan rencana ini. Keesokan paginya mereka pun melanjutkan rencana prank mereka, yaitu menakuti Alan yang sedang tidur dengan berpura-pura ada beruang di tenda Alan. Scene pun kemudian menunjukkan prank-prank mereka terhadap Alan, mulai dari menakuti Alan yang sedang bersantai dengan tangan beruang, menaruh sarang tawon di dalam toilet, menaruh petasan di dalam toilet, dan lain-lain. Hingga akhirnya prank terakhir pun dilaksanakan, yaitu menyuruh Alan untuk memancing ikan menggunakan tombak yang sangat sulit dilakukan. Setelah sekitar 45 menit di dalam air mencoba menangkap ikan dengan tombak, akhirnya Alan pun berhasil menangkap satu ikan.
Setelah itu Tim pun mengajak Alan untuk berbicara empat mata dan berkata, "Kamu tahu kan kalau itu adalah jebakan yang dibuat untuk orang yang sangat bodoh untuk mau melakukannya." Di sini terlihat wajah Alan yang masih bengkak akibat prank tahun sebelumnya. Alan pun menjawab tentu saja dia tahu itu jebakan. Tim bertanya lalu kenapa Alan tidak menolak untuk melakukannya. Alan lalu menjawab, "Kenapa? Agar kamu bisa menyiksaku dengan cara lain." Di sini Alan terlihat sedikit emosional. Dia berkata bahwa dia melakukan itu semua karena dia ingin membuat sebuah statement kepada Kevin, Adam, dan Tim bahwa dia akan melakukan apa saja untuk membuat mereka menerimanya dengan syarat yang mereka tentukan. Alan juga berkata bahwa ayah mereka adalah seorang lelaki yang hebat dan dia berharap bisa menemuinya. Alan pun pergi untuk mengganti pakaiannya, dan Tim terlihat senyum mendengar pernyataan Alan. Kevin, Adam, dan Tim sepertinya sudah mulai menerima Alan, dan mereka pun akan pergi ke sebuah bar bernama Curly. Sebelum pergi, Adam meminta agar semua ponsel diletakkan di dalam kotak mobil. Di dalam bar, Tim bermain gaplek bersama preman-preman bar, sedangkan Alan dan Adam lagi puyeng 7 keliling alias mabok. Adam bercerita kepada Alan tentang Eric yang sangat engas dengan Katie. Dia juga mengatakan ingin membunuh Eric. Alan yang mabuk pun malah menyemangati Adam. Adam yang mabuk ditambah semangat dari Alan pun memanggil Tim untuk mencari Eric. Adam meminta kunci mobil dari Tim untuk mencari Eric. Tetapi Adam yang sedang fly pun melihat salah satu preman yang sedang bermain gaplek bersama Tim sebagai Eric. Akhirnya perkelahian pun tak bisa dihindari. Mereka pun berkelahi. Saat Adam akan dipukul, Alan menyelamatkan Adam dari pukulan preman dengan mengunci leher preman tersebut. Alan lalu menyuruh mereka untuk lari. Kevin, Adam, dan Tim pun berlari. Setelah agak jauh, mereka baru teringat kalau mereka melupakan Alan. Mereka yang sudah menyukai Alan pun kembali untuk menyelamatkan Alan. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat Alan malah sedang menghibur pengunjung bar dengan trik sulap. Saat mereka ingin pulang, preman yang tadi malah mentraktir mereka minuman. Di perjalanan pulang, mereka sangat bahagia. Dan sepertinya mereka sudah menerima Alan sebagai calon ayah baru mereka. Tetapi saat ingin mengambil ponsel dari mobil, Adam membuka HP Alan untuk melihat chatan antara Alan dengan ibunya. Biasa kepo. Dan Adam malah melihat kalau Alan mengirimkan gambar batang tit kepada seorang bernama Sheila. Adam pun langsung emosi dan akan memberitahu ini kepada Tim dan Kevin. Tim yang emosi pun langsung memberitahu ibu mereka tentang kejadian ini. Mereka lalu mengajak Alan untuk mendaki gunung karena ini adalah hari terakhir mereka. Di perjalanan, Adam mengaku kepada Tim kalau dia sudah mulai menerima Alan dan sangat kecewa terhadap kelakuan Alan. Ketika sudah sampai di puncak, Tim pun langsung mengkonfrontasi Alan dan bertanya tentang hal tersebut. Alan berkata kalau dia bisa menjelaskan itu semua. Tetapi Tim yang keras kepala dan terlalu emosi tidak ingin mendengarkan penjelasan Alan. Dia pun meminta Alan untuk pergi dari sana, jangan pernah kembali lagi. Sebelum pergi, Alan mengutarakan unek-unek hatinya yang dia tahan selama ini. Alan berkata kalau pernahkah mereka berpikir bahwa mungkin ayah mereka tidak sesempurna yang mereka pikirkan. Dia berkata bahwa ayah mereka bukan meninggal karena kanker, tetapi karena gagal hati yang disebabkan banyak minum minuman beralkohol. Dia berkata kalau mereka terlalu membangga-banggakan ayah mereka. Adam pun marah dan memukul Alan. Lalu Alan pun pergi dari sana. Mereka bertiga lalu berbaring di atas tanah dan memikirkan perkataan Alan. Tim berkata jika ayahnya tidak minum minuman beralkohol berlebihan, mungkin ayah mereka masih bisa hidup sampai sekarang dan menghabiskan waktu bersama mereka bersama. Saat mereka kembali ke kabin, mereka berpas-pasan dengan ibu mereka yang baru saja sampai. Teresa langsung menemui Alan sambil menangis dan berkata untuk pergi darinya. Alan berusaha untuk menjelaskan, tapi tentu saja Teresa tidak ingin mendengarkannya. Dia langsung menyuruh anak-anaknya pergi dari sana. 3 minggu berlalu, kemudian tanpa sengaja Adam menonton iklan di televisi yang mempromosikan seorang dokter gitu-gitu bernama Dr. Sheila. Adam pun terkejut dan langsung menelepon Tim dan Kevin. Tim dan Kevin sama-sama senang mendengar kabar tersebut dan segera berencana untuk memperbaiki keadaan. Tim dan Kevin bertugas untuk menculik Alan, sedangkan Adam bertugas untuk menjelaskan ini kepada Teresa. Teresa merasa malu dan merasa sangat bersalah. Dia berkata bahwa Alan tidak mungkin ingin menerimanya kembali setelah apa yang sudah dia lakukan.
Lalu datanglah Tim dan Kevin bersama Alan yang diikat. Teresa langsung meminta maaf kepada Alan. Dia bahkan berkata jika Alan tidak ingin dengannya lagi tidak apa-apa. Dengan romantis Alan menjawab, "Shh, tidak usah ngomong apa-apa lagi. Aku sudah menunggu selama 53 tahun untuk menemui cinta sejatiku. Dan aku rasa aku tidak bisa untuk menunggu selama 53 tahun lagi." Lalu mereka pun kissing. 3 bulan kemudian Teresa dan Alan pun menikah. Di sini terlihat bahwa Alan bahkan mengundang preman dari bar Curly. Mereka semua terlihat bahagia dan film pun selesai. Ada pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini, yaitu sebelum mengambil keputusan seharusnya kita mendengarkan dulu penjelasan dari orang lain. Dan untuk kalian yang mau request film apa lagi untuk dibahas, silakan komen di bawah. Terima kasih.